Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Ahmad Faisal. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan soal aplikasi Fluida Dinamis. Berikut adalah videonya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan singkat tentang fluida dan juga jenis-jenis fluida. Fluida itu adalah suatu zat yang berubah bentuk secara konstan bila terkena tekanan atau gaya geser, walaupun gaya geser itu atau tekanan itu relatif kecil, atau fluida ini bisa disebut dengan zat yang mengalir. Nah, jenis fluida itu adalah dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Nah, fluida statis itu adalah fluida yang tidak bergerak. Kalau fluida dinamis itu pastinya adalah fluida yang bergerak ya, karena dinamis yaitu bergerak. Adapun aplikasi fluida dinamis yaitu yang pertama ada tangki air yang berlubang, yang kedua ada venturimeter tanpa manometer dan juga venturimeter dengan manometer, yang ketiga ada tabung pitot, dan juga yang keempat ada sayap pesawat terbang. Berikut adalah soalnya. Adapun soalnya sebagai berikut. Perhatikan susunan pipa di bawah ini. Ketiga pipa tersebut mempunyai perbandingan luas penampang 2:1:5 dengan air pertama kali mengalir melalui pipa pertama dengan tekanan 17 kPa dan kelajuan air adalah 2 meter per second. Tekanan air yang melewati pipa ketiga sebesar. Nah, sebelum itu kita analisis dulu. Kira-kira susunan pipa ini bisa dihitung dengan rumus yang mana. Nah, perkiraan bahwa ini itu bisa dihitung dengan asas yang Bernoulli ya. Nah, sebelum itu kita cari diketahuinya. Nah, diketahui berarti luas penampang dari perbandingan luas penampangnya berarti A1 perbanding A2 perbanding A3 itu sama dengan 2:1:5. Nah, lalu air pertama kali melalui pipa pertama. Tekanan air yang pertama. Tekanan air pipa pertama yaitu berarti P1 ya. P1 itu sama dengan 17 kPa. Lalu kelajuan airnya adalah 2 meter per second. Berarti V-nya, V1 sama dengan 2 meter per second. Nah, tekanan air yang melewati pipa ketiga sebesar di asas Bernoulli ini itu tuh ada yang namanya ketinggian dari permukaan ke pipanya. Nah, sebelum itu kita cari dulu permukaannya itu yang mana. Kalau dilihat dari gambar ini, permukaannya itu kan di sini ya, berarti ya. Di sini nih. Nah, karena si pipa pertama ini bersentuhan dengan permukaan, maka bisa kita simpulkan bahwa ketinggian dari pipa pertama itu 0. Berarti H1 sama dengan 0. Lalu untuk H2-nya, pipa kedua itu yang ini, yang menyambungkan antara pertama dan pipa ketiga, dia itu H1-nya H2 berarti. H2-nya adalah 50 cm. Atau kalau kita konversikan ke meter, itu kan berarti dibagi 100 ya. Berarti 0,5 meter. Ya. Lalu setelah itu H3-nya berarti ya. H3-nya. Nah, karena pipa ketiga itu ada di bawah permukaan, berarti dia negatif ya. Ketinggiannya H3 sama dengan negatif. Caranya ini nyarinya berarti 0,5 dikurangi 2 meter ya. 0,5 dikurangi 2 meter kurangi 2 sama dengan 1,5 ya. 1,5 meter. Nah, perkiraan ini berarti yang diketahuinya. Lalu ditanyanya adalah tekanan air yang pipa 3 ya. Nah, di asas Bernoulli itu kan yang awalan kan sama dengan akhiran ya. Berarti
Berarti kita tuh abaikan saja pipa ke ininya. Pipa yang tengahnya atau pipa keduanya itu kita abaikan saja. Berarti rumusnya yang dipakai itu dijawab. Berarti rumus yang dipakai adalah P1 ditambah Rho 1 kali gravitasi kali tinggian 1 ditambah setengah Rho 1 V1 kuadrat itu sama dengan akhirannya yaitu pipa ketiga, yaitu berarti P3 plus Rho 3 kali G kali H3 tambah setengah Rho 3 V3 kuadrat. Nah, untuk mencari apa? Sebelum itu kita lihat dulu supaya nanti perhitungannya lebih mudah ya. Kita lihat dulu. Ini kan P1 udah diketahui. Lalu ini kan rho-nya massa jenis air ya berarti ya. Massa jenis air tuh adalah massa jenis air itu rho-nya berarti sama dengan berapa ya? 1000 kilogram per meter kubik. Nah, berarti kan ini adalah apa ya? Massa jenis dari air ya. Berarti karena P1 diketahui, tekanan 1 diketahui, rho-nya sudah diketahui, gravitasi pasti 10 ya, 10 kg. Kayaknya sama dengan 10 kg. Meter per second kuadrat kg. Nah, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Lalu ketinggian H1-nya itu sudah diketahui 0. Ini rho-nya sudah, V1 sudah. Nah, ini kan yang tanya P3 ya. Atau tekanan yang ketiga. Lalu rho-nya sudah, G-nya sudah, H-nya sudah, rho-nya sudah. V3-nya kita harus mencari V3 terlebih dahulu. Nah, semoga cukup ya di sini. Berarti untuk mencari V itu tuh bisa pakai ini. Asas apa ya? Asas kontinuitas. Ya, asas kontinuitas. Jadi debit pipa pertama itu sama dengan debit pipa terakhir debit pipa akhirnya atau si nomor pipa 3 ini. Nah, berarti karena P1 sama dengan P1 sama dengan P3 semua ini kelihatan ya. P3 maka kan bisa sama dengan V1 per T1 ya, sama dengan V1 sama dengan V2 per T2 ya. Nah, berarti kan V itu kan adalah V di sini itu adalah alas dikali panjang ini ya, panjang selang ya benar. Berarti A kali L sama dengan, nah berarti ini kan kalau di nah berarti kan gini ya, V per T sama dengan V1 V2 V3 ya, V3 per T3. Nah, sama dengan 1 kali L1 per T1 sama dengan A3 kali L3 per T3. Nah, ini kan kalau mau jabarinnya. Terus, nah, A itu L per T atau jarak per waktu itu adalah kelajuan. Maka dapat disimpulkan bahwa A1 kali V1 sama dengan A3 kali V3. Nah, untuk mencari V3, si A ini, A3 ini tinggal di ke bawah aja. Makanya dipindah ruas ya. Jadi bagi berarti ya. Nah, A1 kali V1 bagi A3 sama dengan V3. Nah, berarti A1-nya kan kalau dari perbandingan itu 2 ya. 2 kali V1-nya adalah 2 juga bagi A3-nya itu 5 ya, perbandingannya dari perbandingan tuh. Jadi 5 sama dengan V3. Berarti V3 sama dengan 2 kali 2 itu adalah 4.
4/5 ya. Nah, 4/5 itu adalah berarti berapa ya? 4 bagi 5. Oh, gini aja. Kan 4 itu adalah 40 dikali 10 pangkat min 1/5. Ini 40 bagi 5 itu 8 ya. 8 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,8 meter per second. Nah, oke, kita sudah ketemu V-nya. Berarti langsung aja kita masuk ke rumus dari persamaan Bernoulli. Nah, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho 1 V1 pangkat 2 sama dengan P3 tambah rho kali G kali H3 tambah setengah rho 3 kali V3 pangkat 2. Nah, P1 nya kan sama dengan 17 kilo ya, ya 17 Kak itu kan berarti 12.000 itu berarti kan kali 10 pangkat 3 ya kan 17.000 ya, benar. Tambah rho nya kan 1.000 sama 10 pangkat 3 juga. Lalu G nya itu G nya 10 kali 10. Lalu H nya 0. Berarti ini langsung coret aja ya, dicoret. Tambah setengah kali 1.000 kali V nya 2. Ini coret langsung sama dengan P3 tambah 1.000 dikali berapa, 10 dikali H nya negatif ya, negatif. Ini gak negatif dong, yang itu 1,5 kan ini ya, di bawah ya, di bawah permukaan, Nah, tambah nggak muat, tambah setengah kali 1.000 dikali dikali V3 nya itu berapa, 0,8 pangkat 2, jangan lupa 42. Ini juga pangkat 2. Ini nggak bisa dicoret, maaf. Ini dicoret soalnya pangkat 2 ya. Ini 2 dulu, belum bisa dicoret. Berarti 17 kali 10 pangkat 3 tambah setengah dikali 10 pangkat 3. 2 pangkat 2 itu 4 bagi 2 ada 2 sama dengan P3 ditambah 10.000 ya, atau 10 pangkat 4 itu 2, 3, 4 ya, betul, dikali negatif 1,5 tambah setengah kali 1.000 dikali 0,8 pangkat 2. Berarti kan 8 pangkat 2 kan 64. 0,8 berarti 3 aja ya, 0,64. Jadi 0,64 ya, 0,64. Berarti 0,8 pangkat 2 itu 0,04. Lalu apa lagi, 17,3 10 pangkat. Oke, ini supaya gampang saya lebih ini ya, 17 dulu aja terusnya, tambah ya, tambah 1.000. 2 ya, 2 kali 1.000 berarti 2.000 sama dengan P3 tambah 10 pangkat 4 dikali negatif 1,5. Berarti kan komanya hilang, nolnya 15. 15 1 2 3 aja. Nah, berarti kan komanya hilang ya. Berarti 15.000 ya, 15.000. Negatif jangan lupa. Tambah 64 bagi 2 itu apa? 64 bagi 2 36. Enggak sih, 64 bagi 2 tersalah. Bagi 2 32, maaf, 32. Kan 32 berarti ya, 0,32 ada harusnya bisa nih 1.000. Nah, maka
Ini 17 tambah 2000 itu adalah 19.000. Sama dengan P3 tambah negatif 15.000 tambah, oke, berarti kan negatif, aduh kok nih, nah negatif 15.000 tambah dengan berapa? Ada berapa sih? Oh, 1 2 hilang 2 10 3 20. Nah, 3 20. Lalu 19 berapa? Langsung aja, negatif 15 tuh berarti 1.500. Ini betul enggak? 1.500 kurang 320. 320 0. Ini minjem sini. Kok jadi lama? Ini kan 10. Ini 9, ini 4. 10 kurang 2, 10 kurang 2 8, 9 6 4 14 6 80. Jauh benar enggak? 11 6 80 tambah 3 20. 0 0 1 1 ya 0 1. Oh ya benar. Oke, berarti 19.000 sama dengan ini kelas enggak? P3 plus negatif 14.680. Nah, kita di belakang aja supaya kelihatan. Maka P3 kan berarti kan ini P3 tuh ini tidak ruas ya, kesini tidak ruas jadi positif. Nah, berarti 19.000 tambah dengan 14.680. 14.680 berarti sama P3 itu sama dengan kita tambahin aja 4 tambah 9 13 1 1 1 3 3 3 60. Nah, 33 berarti P3 itu sama dengan 33.680 Pascal. Sama dengan kalau misalnya kita ke ribuin, berarti sama dengan P3 sama dengan 33,680 kPa, atau berarti kan P3 itu sama dengan 33,680 kali 10 pangkat negatif 3 kali 10 pangkat 3 aja, 3 pangkat 3 kan 1000 ya PA. Nah, inilah hasil akhir dari P3. Berarti P3 itu atau tekanan di pipa ketiga, pipa ini yang akhir itu adalah 33,680 atau 68 ya betul. 68 kilo Pascal. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.